bagaimana sikap salaf terhadap segala wasilah menuju kesyirikan. Ibnu Waddah meriwayatkan ya dari Isa bin Yunus, beliau menceritakan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan agar memotong pohon Sajaratul Ridwan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dibaiat di bawah pohon tersebut. Ya. Akhirnya Umar dengan perintah Umar pohon tersebut ditebang. Jadi kita tahu Allah telah menyebutkan pohon ini dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-Fatah ayat 18 kata Allah, "Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajarah fa'alima ma fi qulubihim." Sungguh Allah telah ridha kepada kaum mukminin tatkala mereka membaiat engkau di bawah sebuah pohon. Pohon tersebut disebut dengan Sajaratul Ridwan. Pohon Ridwan. Fa'alima ma fi qulubihim. Maka Allah mengetahui isi hati mereka. Fa'anzalas sakinata 'alaihim, dan Allah telah menurunkan maka Allah turunkan ketenangan bagi mereka. Wa asabahum fatan qariba, dan Allah akan memberi ganjaran kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya. Jadi perhatikan, pohon ini pohon bersejarah. Rasulullah SAW pernah membaiat para sahabat ketika dalam perjanjian Hudaybiyah, yaitu baiat untuk siap mati membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekitar 1.500 orang atau 1.400 orang membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semua yang baiat Nabi di bawah pohon tersebut semuanya masuk surga. Semuanya masuk surga kecuali satu orang munafik yang ikut serta dalam mereka. Artinya ini peristiwa sejarah yang luar biasa. Sampai Allah mengatakan laqad radiyallahu anhu wa laqad radiyallahu 'anil mu'minin, sungguh Allah telah ridha kepada mereka. Namun ketika Rasulullah SAW sudah meninggal, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar melihat orang-orang mulai pergi ke situ, mulai pingin ibadah di pohon tersebut. Ya, karena pohon bersejarah. Di sini sahabat pernah membaiat Nabi. Apa yang dilakukan Umar? Umar suruh orang-orang untuk menebang pohon tersebut agar tidak menjadi fitnah. Seandainya di zaman kita sekarang mungkin sudah ditutup, dikasih tempat, dikasih ini, maka orang semakin difasilitasi untuk beribadah di situ. Tapi Umar tidak berpikiran seperti itu. Umar punya cara yang lain. Karena Umar tidak ingin menjadikan orang ketergantungan kepada pohon. Menjadikan suatu yang bukan sebab menjadi sebab. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, padahal sebenarnya pohon itu pohon bersejarah. Tapi ketika disalahgunakan, tempat bersejarah digunakan sebagai tempat beribadah, maka Umar pun melarang dan akhirnya menyuruh ditebang pohon tersebut. Ini contoh bagaimana sikap para salaf dalam memberantas wasilah-wasilah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Demikian juga dilakukan juga oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam Al-Maghazi dari Abul Aliyah. Dia mengatakan, ya saya bacakan terjemahannya, tentang sikap Umar terhadap kuburan Nabi Daniel. Ya. Abul Aliyah berkata, ketika kami menaklukkan kota Tustar, kami menemukan sesosok mayat lelaki terbaring di atas ranjang Baitul Mal milik Al-Hurmuzan, yaitu ada seorang laki-laki terbaring di atas ranjang. Di sisi kepala mayat tersebut terdapat mushaf, terdapat lembaran-lembaran. Lalu kami mengambil mushaf tersebut untuk mengirimkannya kepada Umar. Ternyata mungkin isinya Taurat atau semacamnya. Ketika tiba mushaf tersebut kepada Umar, dari yang ada terletak di kepala mayat tersebut, Umar memanggil Ka'ab untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab. Dan akhirnya diterjemahkan, dan aku adalah orang Arab pertama yang membacanya. Aku membacanya seperti aku membaca Al-Quran, dan aku bertanya kepada Abul Ali, apa isinya? Dia menjawab, tentang perjalanan hidup kalian, perkara-perkara kalian, gaya bahasa kalian, apa yang akan terjadi nanti. Aku bertanya, lalu apa yang kalian lakukan terhadap mayat tersebut? Bagaimana yang dilakukan oleh para sahabat terhadap mayat tersebut? Maka Abul Ali berkata, kami menggali 13 kubur secara terpisah di siang hari. Ini mayat ini ternyata spesial. Ya. Dan Umar takut mayat ini yang masih utuh jasadnya akan menimbulkan fitnah. Maka Umar menyuruh menggali 13 kuburan secara terpisah. Satu di sana, satu di sana, satu di sana, di siang hari. Ketika malam tiba, kami menguburkannya di salah satu kuburan tersebut. Lalu diratakan, ya, seluruh kuburan tersebut untuk mengelabui orang-orang sehingga tidak bisa membongkarnya. Sehingga orang bingung di mana kuburan tersebut. Ditutup semuanya dengan rata dan tidak tahu di mana posisi kuburan. Ya. Perawi bertanya, apa yang diharapkan dari mayat tersebut? Ia menjawab, jika hujan tidak turun kepada mereka, maka mereka akan bawa mayat tersebut keluar sehingga hujan pun turun kepada mereka. Kalau mereka penduduk kampung tersebut, kalau tidak turun hujan, mereka keluarkan mayat tadi di atas ranjangnya. Kemudian mereka minta hujan, maka turun hujan.
Aku bertanya menurut kalian siapa mayat tersebut? Dia menjawab seorang laki-laki bernama Daniel. Inilah kisah Nabi Daniel. Sejak kapan kalian mendapatinya sudah mati? Sejak 300 tahun yang lalu. Apakah ada perubahan dalam jasadnya? Tidak ada, hanya beberapa helai rambut dari bagian belakang kepalanya. Sungguhnya bumi tidak makan jasad para nabi. Ini kisah tentang jasad Nabi Daniel yang ditemukan oleh sebagian salaf, kemudian dilaporkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namun apa yang dilakukan Umar? Padahal jasad itu bermanfaat. Kalau mereka minta ujian, mereka keluarkan. Tetapi Umar punya pandangan lain. Beliau khawatir bahwasanya jasad Nabi ini dijadikan, disalahgunakan, akhirnya dikubur dengan cara membuat kuburan yang banyak, sehingga orang tidak tahu di mana dikuburkan. Kemudian diratakan, sehingga seperti tanah biasa dan tidak tahu di mana kuburan mana yang ada Nabi Daniel tersebut. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mengomentari kisah ini, beliau berkata, di dalam kisah ini orang-orang Muhajirin dan Ansar menghilangkan jejak kuburannya agar orang-orang tidak terfitnah karenanya, dan agar mereka tidak mengeluarkan mayat tersebut untuk berdoa di sisinya dan berharap berkah darinya. Seandainya orang-orang belakangan menemukannya, pastilah mereka rela menumpahkan darah untuk berebut mendapatkannya, untuk selanjutnya menyembahnya selain Allah. Jadi berbeda antara salaf dengan orang sekarang. Jadi itu digunakan untuk minta hujan, justru Umar menghilangkan jejak kuburan Nabi Daniel. Ya, ini salah satu sikap Umar dalam menghilangkan sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan.